Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Wa kashafa 'anil ummatil gummah. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala darbihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta sunnah Rasulullah, para perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita di dalam kajian dan hidangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kitab Sahih Bukhari karya Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, lahir tahun 192, wafat tahun 256. Kita mengkaji Sahih Bukhari tematik, jadi kita ambil tema-tema di dalam Sahih Bukhari yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan pada kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan kajian tematik Sahih Bukhari ini, ada baiknya kita membaca doa dan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Terutama saya mendengar informasi tadi dari DKM bahwa ketua DKM masjid yang kita cintai ini, Bapak Fathul Umam ya, akan dioperasi ya, Rasyidul Umam, maaf ya, ketua DKM ya, beliau saya dengar di rumah sakit itu dilakukan operasi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau, berikan kesehatan yang prima sehingga bisa kembali bersama kita seperti sedia kala. Wa man tasyafi ila shifaa'i ila shifaa'uk anta syafil mu'afi ishfi shifaa'an la yughadiru saqaman wala 'alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita juga mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmah, maghfirah, ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab as-shaum akhir asy-syahr. Ini tentang puasa di akhir bulan Sya'ban. Terjadi perdebatan di kalangan ulama hadis dan ulama fikih. Bagaimana sebenarnya, apakah boleh kita di akhir bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban menjelang Ramadan kita puasa atau tidak? Dan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Juga ada tradisi yang berkembang di masyarakat kita yang disebut dengan tarhib Ramadan. Pernah dengar ya, tarhib Ramadan? Apa tarhib Ramadan? Diambil dari kata derivasi rahaba yarahibu ya, atau rahiba yarhabu marhaban. Apa marhaban? Selamat datang. Jadi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang mungkin tinggal beberapa hari lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaumi akhir asy-syahri. Hadis nomor 1794 di Sahih Bukhari. Jadi kalau sudah di Sahih Bukhari sudah digaransi kesahihannya. Karena menurut para ulama, Imam Ibn Hibban, Imam Daruqutni, ulama-ulama hadis mengatakan asahhul kutub ba'da kitabillahi
Sahihul Imam al-Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sumber ya primer setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan seterusnya. Kalau dari sisi sistematika memang Sahih Muslim lebih, kata para ulama hadis, lebih unggul dari sisi sistematika. Tapi kalau dari sisi kesahihan, dari sisi penilaian dan status hadis, Imam Bukhari lebih unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1794. Qala haddatsana As-Salt, dari Imam Bukhari berkata, qala haddatsana As-Salt ibnu Muhammad. Qala haddatsana Mahdiyun an Ghailana wa haddatsana Abu Nu'man. Qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun. Qala haddatsana Ghailan ibnu Jarir an Mutarrif an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu aw sa'ala rajulan wa Imran yasma' faqala ya aba fulan ama sumta sarara hadha ash-shahri qala adunnuhu qala ya'ni ramadan qala rajulu la ya Rasulullah qala fa idza aftarta fasum yawmayn lam yakul as-saltu adunnuhu ya'ni Ramadan qala Abu Muhammad qala Abu Abdullah wa qala Sabit an Mutarrif an Imran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min sarari Sya'ban. Diriwayatkan di Sahih Bukhari dari gurunya Imam Bukhari, Imam Salt bin Muhammad, dari gurunya Mahdi, dari gurunya Ghailan, dari gurunya Abu Nu'man, dari Mahdi bin Maimun, dari Ghailan bin Jarir, dari Mutarrif, dari Imran bin Husain, sahabat Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak familiar dengan, mungkin jarang dengar sahabat ini. Tapi ini sahabat Rasulullah. Karena sahabat Rasul itu banyak jumlahnya, ada yang mengatakan sampai 124.000 sejumlah nabi. Yang ada kitab khusus tentang biografi perjalanan sahabat. Ada 3 kitab utama. Yang klasik ya, nanti ada yang kontemporer, ada yang modern, tapi yang klasik menjadi literatur hazanah tentang spesial tentang perjalanan sahabat itu ada 3. Pertama, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, ya, tentang biografi sahabat, yaitu dikarang oleh Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Kemudian yang kedua, Usdul Ghabah fi Hayati Sahabah, Al-Imam Abu Ali Abu Sa'adat Ali bin Imam Ibn Al-Asir, ya, Abu Sa'adat Ibn Al-Asir, itu namanya Usdul Ghabah fi Hayati Sahabah. Itu sekitar 8.000 sahabat. Yang paling akhir kalau di kitab tentang sahabat yang lama itu kitab namanya Tamyiz Al-Isabah fi Tamyiz Hayati Sahabah, yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fadl Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau yang menjelaskan Sahih Bukhari, Fathul Bari, sama itu beliau juga. Ya, wafat tahun 852. Ya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu namanya Al-Isabah fi Tamyiz Hayati Sahabah. Ini paling banyak. Beliau itu sekitar 13.000 sahabat. Nah, salah satunya beliau ini Imran bin Husain. Beliau yang turun surat Al-Kahfi. Beliau baca surat Al-Kahfi di malam Ramadan. Ada yang mengatakan malam 27, malam Jumat. Yang ada yang mengatakan itu malam Lailatul Qadar. Itu beliau mengalaminya. Jadi beliau baca surat Al-Kahfi malam Jumat di Ramadan. Kemudian ada sinar yang luar biasa. Kemudian beliau berhenti karena anaknya, ada limirat cucunya menangis, ya kan, kayak itu, kayak ada suara yang kemudian nangis. Kemudian beliau berhenti. Kemudian di pagi harinya beliau lapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya semalam mengalami begini dan begitu." Kata Rasulullah, "Lau baqaitum la safahatkumul malaikah." Seandainya kamu lanjut, nggak berhenti, itu kamu akan disalami sama malaikat gitu. Jadi malaikat akan menyalami Anda gitu. Ya, itu Imran bin Husain, ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'alahu, Nabi bertanya kepadanya. Jadi Rasulullah bertanya kepada Imran bin Husain. Tapi dalam versi lain
Rasul tidak bertanya kepada Imran, tapi kepada temannya Imran. Ya, tapi Imran menjadi saksi. Sahabat Imran radhiyallahu an bin Husain menjadi saksi waktu itu. Ya. Au sa'ala rajulan wa Imranu yasma'u, atau Rasulullah bertanya kepada seorang yang lain, ya sahabat juga. Ya, tapi sahabat Imran bin Husain ini ada di sampingnya, mendengar dan melihat kejadian itu. Ya, qala ya Aba Fulan. Aba Fulan ini berarti kan Bapak ini sini gitu. Ini gimana ini status hadisnya? Bukankah di dalam ilmu hadis dikatakan bahwa riwayatul majhul, ya, riwayat yang tidak diketahui namanya, kan nggak tahu nih Aba Fulan apa siapa gitu. Siapa? Bapaknya siapa maksudnya? Kan ada Imran jelas. Kalau misalnya rojulun tadi kan sa'ala rojulan, Rasul bertanya pada seorang itu siapa? Tapi kok ada di Sahih Bukhari? Bukankah Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih? Begini, supaya tidak ada miss, bahwa di dalam ilmu hadis khususnya ada ilmu khusus, Pak. Jadi ilmu hadis ini banyak, makanya disebut dengan ulumul hadis, hadis and its science. Jadi hadis itu ilmunya banyak. Jadi ada sekitar 10 atau 11. Ya, dari salah satu cabang ilmu hadis adalah ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu tentang catatan rawi. Ya, tentang kredibilitas rawi. Apakah dia kuat, lemah dan seterusnya. Nah, penilaian terhadap rawi, dia ini kuat, sikoh. Sikoh itu berarti dia hafalannya oke, keagamaannya oke. Ya, jadi sikoh itu gabungan antara keagamaan, religiusitas, kesalihan, ya, dan memori hafalan. Itu dalam hadis begitu disebut orangnya sikoh. Jadi kumpulan dari adil dan zabit, ya, zabit dan adalah. Jadi adalah itu kembali kepada keagamaan, kesolihan, jadi sholatnya rajin, puasanya rajin, keagamaannya oke, ya, dan juga ditopang oleh kejeniusan, memori. Kayak Imam Bukhari itu hafalannya. Dulu kalau cuma soleh, rajin tahajud doang, rajin puasa sunnah misalnya, tapi kalau hafalannya lemah nggak dianggap juga. Atau hafalannya kuat tapi dia suka ninggalin sholat misalnya, atau meremehkan sholat, atau sholatnya ini keagamaannya dipertanyakan, ini juga nggak masalah. Jadi harus dua-duanya. Bayangkan di Sahih Bukhari ini sudah cum laude semua, sudah melewati ambang batas semua itu. Di grade-nya udah di atas semua itu kalau Bukhari. Imam Ad-Darqutni kalau saya mengatakan itu, beliau Rijalul Bukhari tajawazu al-qantara. Jadi perawi-perawi yang ada di Sahih Bukhari itu semua sudah di atas ambang batas. Jadi sudah, kalau nilai itu sudah semua cum laude. Kalau bahasa Arabnya mumtaz ma'asyarafil ula. Jadi sudah istimewa. Nah, kok ini gimana? Kita kan nggak ketahuan. Rasul bertanya kepada seseorang. Nah, ini di dalam hadis disebut dengan jahalatus sahabi la tadurru. Tidak diketahuinya nama seorang sahabat itu tidak berpengaruh kepada nilai sebuah hadis. Ini sekilas saja ya, supaya kita tidak miss. Ustaz kayaknya agak berat ya, kalau mau lebih ini lagi ya Ustaz Saidun, itu kita bisa kuliah ini 1 semester. Ya, dan S2 ini saya ajarkan ini. karena di situ ada perdebatan banyak. Tapi yang jelas secara umum bahwa teorinya atau rumusnya di dalam ilmu hadis, kalau tidak diketahuinya secara definitif itu adalah sahabat. Jadi kayak gini kan sahabat nih, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, nggak masalah karena dia sahabat, Pak, gitu loh. Tapi kalau di bawah sahabat seperti tabiin, misalnya Sufyan siapa? Karena beda-beda dia. Atau Yazid siapa? Karena dia beda-beda. Kayak Muhammad bin Ismail. Itu kalau Muhammad bin Ismail al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, itu statusnya kredibel, sikoh, kuat. Ini yang mengarang Sahih Bukhari. Tapi kalau Muhammad bin Ismail al-Ja'bari, dia diduga pemalsu hadis. Bayangin, kan jauh banget. Namanya sama, cuman beda orang. Gitu loh. Itu baru berpengaruh. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail al-Ja'bari tentang yang Rajab, beberapa hadis ya yang kita kaji itu berarti dia hadisnya lemah dan bahkan lemah sekali, atau disebut dengan mungkar dan matruk.
Dia itu kalau matruk dan mungkar itu udah di apa ya? Ibarat ini palsu. Ah, dia di sininya nih. Hampir sedikit lagi dia diduga muttaham bil kadzib. Jadi diduga pemalsu hadis. Tapi kalau udah kadzab, nah udah itu. Banyak tuh contoh-contohnya ya. Jadi sebenarnya rumit sekali ya, kajian sanad hadis ini. Tapi ini supaya ini aja kita tahu bahwa betapa hati-hatinya di dalam ilmu hadis. Betapa telitinya ulama hadis. Ya, supaya kita tahu itu betapa mereka masya Allah ya meneliti betul. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau memang ini dia Nabi bertanya kepada seorang sahabat, ya kan, nggak masalah. Kenapa? Karena dia sahabat. Tapi kalau tabiin seperti kami sampaikan tadi harus diteliti ulang siapa dia, karena beda tabiin nih, beda orang beda status. Ya, kalau dia kuat jadi sahih, kalau dia sedang jadi hasan. Kalau istilah Imam Ibnu Hajar dalam kitab Takrib, Tahdhibut Tahdhib, ada Tahdhibut Tahdhib, ada Tahdhibut Tahdhibil Kamal. Ada ini tapi yang jelas ini kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan soduk di dalam kitab Takrib, berarti maksudnya dia hadisnya hasan. Ya, pertengahan antara sahih dengan lemah atau dhaif gitu. Nah, kalau dia misalnya bermasalah, orangnya tadi lemah hafalannya atau segala macam ya, atau pikun itu dia hadisnya dhaif. Kalau dia diduga nanti dia matruk, kalau dia nanti paling parahnya adalah dia pemalsu hadis, pembohong ya, atau mencatut nama Rasulullah, itu maka dia hadisnya maudhu, palsu. Nah, ini Sahih Bukhari kami tegaskan lagi bahwa ini walaupun tidak diketahui nama orang ini nanti dicari oleh para ulama ya, ada mengatakan itu Imran Husain sendiri, ada mengatakan Sayyidina Anas, ada mengatakan Sauban pembantunya Rasulullah. Yang jelas nggak masalah dia karena dia terjadi pada generasi sahabat. Faqala ya Aba Fulan, ama sumta sarara hadha syahr? Saudaraku, sahabatku, kenapa kamu nggak puasa akhir bulan ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang dimaksud oleh Rasul akhir bulan ini? Gitu. Nah, perawi menyangka bahwa yang dimaksud Ramadan. Nah, kalau Ramadan kan nggak mungkin lah ditinggalkan, gitu. Oke? Ditegaskan di dalam akhir riwayatnya. Sebelumnya kata Rasulullah begini. Qala rajul, la ya Rasul, saya nggak puasa ya Rasulullah. Tuh. Qala fa idza aftarta fasum yaumin. Ya kamu kalau usahakan di akhir bulan itu puasa 2 hari 3 hari dalam riwayat gitu. Nah, kemudian qala Sabit an Mutarrif an Imran, di dalam versi lain yang diriwayatkan Sabit ini menantunya Anas bin Malik. Sabit Al-Bunani namanya. Biasanya dia meriwayatkan dari muridnya namanya Humaid At-Tawil. Jadi Humaid At-Tawil, Sabit Al-Bunani, Anas bin Malik. Kalau ada riwayat dari Sabit langsung dinisbatkan ke Rasulullah, itu disebut dengan mursal. Hadis mursal. Hadis mursal adalah bagian jenis dari hadis lemah atau dhaif. Loh, misalnya gini, Sabit dari Rasulullah. Harusnya kan Sabit ini kan dari mertuanya Anas bin Malik. Kok nggak disebutin? Nah, itu menurut Imam Syafi'i dalam kajian tentang mursal di mustalah hadis misalnya. Kitab Nuzhatun Nadhar fi syarhi Nukhbatil Fikar fi mustalahi ahli al-asar. Imam Hajar Asqalani yang diedit atau ditahqiq, disunting oleh Profesor Dr. Nuruddin Aiter. Itu suntingan paling bagus Ustaz Saidun. Ya, paling tahqiq paling bagus itu Syekh Nuruddin Aiter almarhum. Dan saya sendiri pernah diberikan ijazah oleh almarhum ya waktu di Mesir, waktu ada konferensi hadis pertama perdana di Mesir. Ya. Kemudian kitab Tadribur Rawi, itu yang paling tinggi di dalam mustalah hadis perbandingan. Ya, karya Tadribur Rawi fi Syarh Takribin Nawawi. Itu Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Ya, disebutkan di situ bahwa kalau Sabit ya misalnya atau generasi tabi'in yang senior meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah yang disebut mursal, menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama masih diterima hadisnya walaupun lemah. Kenapa? Karena 90% Sabit itu meriwayatkan dari mertuanya, cuman kadang-kadang tersingkat gitu jadi langsung ke Rasulullah. Kenapa? Karena dia menantunya. Itu udah biasa, 80% ke atas itu beliau itu meriwayatkan dari mertuanya. Jadi mertua sekaligus gurunya. Sama seperti siapa? Menantunya tahu sahabat Abu Hurairah? Menantunya siapa? Yang banyak meriwayatkan hadis dari dia. Menantunya Abu Hurairah siapa? Ada yang tahu?
Saya kasih uang nih. Iya, 50.000 cash. Ada namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu beliau ini adalah menantunya, jadi tabi'in senior, menantunya Abu Hurairah. Jadi mereka tuh ternyata keluarga besar, Pak, tabi'in dengan sahabat itu. Kebanyakan keluarga besar, ada yang menantunya, ada yang cucunya dan seterusnya. Jadi luar biasa perjuangan sahabat dengan keluarga besarnya sehingga kita bisa menikmati indahnya kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka jangan sekali-kali kata Rasulullah menyakiti sahabatku, menyinggung perasaan sahabatku karena mereka laksana bintang. Ya, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku laksana bintang di langit, kalian mengikuti petunjuk mereka, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut versi sabit dari Imran dari Nabi SAW, min sarori Sya'ban, dipertegas oleh beliau yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah bulan Sya'ban akhir, seperti minggu depan. Saya jam berapa nih sekarang, tanggal berapa Sya'ban? Ya, mungkin tinggal berapa hari lagi kita ini ya? 12 hari lagi? 10 hari kira-kira? Ya, oke. Ya, tanggal 1 ya, sekarang besok tanggal 2 ya. Jadi udah tinggal beberapa hari lagi. Nah, ini gimana ini? Rasulullah SAW di sini, kenapa kamu nggak puasa di akhir bulan Sya'ban? Ah, mungkin ada yang pernah dengar, loh, Sat, bukannya nggak boleh puasa akhir bulan Sya'ban? Ya, oke. Nah, sebentar ya, saya bacakan dulu di sini ininya keterangannya sedikit. Sa'ala Rasulullah SAW Imran bin Husain. Jadi Rasul bertanya kepada Imran, ada dalam riwayat lain, versi lain Rasul bertanya pada seorang temannya Imran radhiyallahu anhuma, kenapa kamu nggak puasa di akhir bulan Sya'ban? Gitu kan? Kemudian Rasulnya, kalau memang kamu sanggup dan kamu sudah biasa, puasalah puasa sunnah bulan Sya'ban, gitu kan? Nah, terus min sarri Sya'ban, tapi bukan Ramadan loh, kata Rasul gitu. Tapi bukan Ramadan loh, ingat gitu kata Rasul. Maksudnya Sya'ban nih, bukan Ramadan. Jangan sampai keliru kata Rasul gitu. Nanti kalau keliru ya salah, gitu kan? Nah, bagaimana dengan hadis yang sebelumnya nih, maaf ya, ini ada hadis di Sahih Bukhari juga nomor 17667 ya. Ya, gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nih bentar. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqdimu, dalam riwayat la tuqaddimu Ramadan bi yaumin wala yaumin illa rajulun yasumu yauman falyasumhu. Rasul bersabda begini, jangan kalian mendahului puasa, jangan puasa duluan gitu. Jangan puasa duluan Ramadan sehari sebelum atau 2 hari sebelumnya, berarti tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Nah, kalau tanggal 30 Sya'ban itu disebut dengan hari keraguan, karena bisa jadi dia satu Ramadan ya. Oke. Namanya Yaumus Syak. Dan dipertegas di dalam hadis, tapi tidak di Sahih Bukhari ya, dan tidak di Sahih Muslim. Saya dapatkan di Sunan Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud. Ada hadis juga ada riwayat dari Hurairah, ada riwayat dari yang lain. Jabir dan Yasir, ya, Ammar bin Yasir. Kalau Rasulullah SAW bersabda, ini kajian hadis, ini tematik, ini biar kita tuntas. Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa tanggal 30 Sya'ban atau hari keraguan, ya kan, antara di akhir Sya'ban atau awal Ramadan, maka dia berarti telah melanggar sunnahnya Rasulullah. Abul Qasim maksudnya Rasulullah. Asal melanggar, maksiat, asal. Wah, gimana nih Ustaz? Hadis ini tadi, kenapa kamu nggak puasa akhir bulan Sya'ban? Loh, ya kan? Sementara ini di Sahih Bukhari loh. Dua-duanya di Sahih Bukhari. Tapi yang tadi, yang terakhir yang saya riwayatkan itu ada di, bukan Bukhari, Muslim, tapi ada di Tirmidzi dan Abu Dawud. Wah, ini yang salah siapa? Kalau hadis nggak mungkin salah, Pak. Ya, itu harus menjadi keyakinan kita. Ya, menjadi keyakinan kita bahwa tidak mungkin terjadi kontradiksi
Antara Quran dengan Quran, antara hadis dengan hadis, atau antara Quran dengan hadis. Ingat. Apa di surat An-Nisa, Ustaz Saidun? Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira apa kabira? Katsira. Tuh. Tanya maksudnya yang hafid itu. Makanya hafid Quran jangan cukup hafid Quran, tapi hafid hadis. Maka saya bikin tuh pesantren tahfidz hadis. Supaya orang yang hafal Quran ya bisa dibawa ke pesantren kami, kita gembleng untuk hafalin Sahih Bukhari, hafalin hadis gitu. Jadi hafid Quran, dulu kalau disebut hafid itu maksudnya apa saja itu? Kalau hafid Muhajar Asqalani, Al-Hafidz As-Suyuti. Maksudnya apa? Hafal Quran atau hafal hadis? Hafal hadis. Karena hafal Quran udah kelewat dari dulu kecil gitu loh. Jadi dari kecil udah pada hafal Quran ulama dulu. Dari SD itu udah pada hafal Quran. Jadi kalau kuliah itu S1 gitu ya, baru menghafalin Quran. Kalau ulama dulu itu ya udah kelewat itu gitu. Mereka kalau sudah waktu kecil 5 tahun sampai 10 tahun Quran, nanti habis itu ngapalin matan-matan ilmu-ilmu. Man hafidhul mutun hazal funun. Kalau ngapalin matan apa? Matan tajwid tufatul atfal, matan jazariyah untuk qiraat sab'ah, matan yang misalnya tauhidnya tufatul murid johar atau tauhid, aqidatul awam. Kemudian udah hafalin, kemudian yang yang hadisnya, Baiquniyah mustalah hadisnya, Sahih Mustahsar Sahih Bukhari, kemudian yang fikihnya, takrib ya dihafalin, kemudian yang tasawufnya misalnya hikam dihafalin matan-matan itu. Nanti baru penjelasannya setelah mereka S1 S2 mendalam. Jadi mereka jadi tuh ulama itu. Kenapa? Karena memang prosesnya, inputnya benar, prosesnya benar, outputnya jadi benar. Sekarang kadang-kadang orang belum ngapal Quran, ada yang ngapalin hadis loh. Saya pernah bertemu dengan orang yang anaknya hafalan Sahih Bukhari. Saya tanya, Pak mohon maaf, apakah anak bapak sudah hafal Quran? Belum, Pak. Lah, gimana belum hafal Quran kalau sudah hafal hadis itu? Dari mana ceritanya? Ulama dulu enggak, Quran dulu. Quran beres, hadis beres, nanti gitu dan seterusnya. Jadi tangga keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan mereka ada sanad-sanadnya, sertifikasinya, lisensinya dari guru-gurunya. Jadi terjaga, safe gitu. Jadi penyimpangannya ada, tapi kan ya kecil gitu loh. Kalau inputnya udah ini ya, nanti outputnya juga, outcome-nya dan outputnya juga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Oke, jadi kembali lagi. Jadi gimana? Imam Ibnu Hibban mengatakan, la ta'arudha dan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid, Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad 3 kali. Al-Ghazali Atusi, wafat tahun 505. Dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, halaman 7 di muqaddimah, beliau mengatakan, la ta'arudha baina syar'il manqul wal haqqil ma'qul. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan secara esensial atau secara substansi antara wahyu ya, antara Quran dengan Quran, hadis dengan hadis, Quran dengan hadis, itu tidak ada. Terus gimana nih, Ustaz? Ada jalan keluarnya. Kata para ulama ada empat tahap. Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam Fathul Bari begitu. Pertama, thariqatul jam'i, dikombinasikan dulu. Ini gimana sih maksudnya? Ini yang tadi konteksnya siapa, kemudian yang kedua konteksnya siapa, supaya tidak bertabrakan dan kita tidak salah paham di dalam memahami hadis ini. Yang kedua, kalau memang yang satunya lebih kuat, yang satunya lebih lemah, maka ditarjih. Yang ketiga, dikuatkan yang satu, diinginkan yang satu, diunggulkan yang satu, yang mana yang lebih kuat. Yang ketiga, nasih wal mansuh, dilihat mana sejarahnya yang keluar duluan hadisnya. Bisa jadi nanti hadis yang belakangan tuh menganulir atau mengamandemen secara yuridis begitu. Ya kan ada klausul kalau dalam undang-undang itu atau dalam ilmu hukum itu nanti ada amandemen, anulir segala macam itu ya, menyempurnakan atau menghapus dan seterusnya. Itu bisa kayak tentang nikah mut'ah, itu dulu pernah dari Ibnu Abbas, hadisnya duluan, kemudian hadis Abu Hurairah yang melarangnya belakangan, dan itu yang diambil adalah hadis Abu Hurairah. Tidak lagi berlaku mut'ah itu, kawin kontrak. Itu ya. Itu memahami hadis itu. Jadi yang berat itu adalah memahami Quran dan hadis, bukan hafal. Kalau hafal Quran ya, oke, berat juga menghafal Quran, hadis berat. Tapi lebih berat lagi dan lebih susah lagi berinteraksi, berinterpretasi, memahami gimana kita dengan Al-Quran yang benar. Quran sudah segitu-segitu, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang, Pak. Hadis juga begitu.
Cuman masalah manusia itu dinamis, sementara dalilnya statis. Gimana yang dinamis ini kita ini kan dengan statis. Nah, inilah ada usul fikih, ada ulumul Quran, ulumul hadis, akidah, mantik, falsafah, tasawuf, ada fikih, usul fikih, nahwu, saraf, balaghah, arad, qawafi, adab, naqd. Itu ilmu-ilmu semua banyak banget itu 15-an itu. Perangkat-perangkat, piranti-piranti, software. Bagaimana dia menggali Quran dan hadis sehingga bisa berkontribusi, tidak salah. Kadang-kadang sekarang itu masalah bukan yang jelas bukan di Quran, tapi persoalannya adalah pemahaman kita yang kemudian di-share. Ya saya juga mohon maaf bukan berarti lebih tahu, tidak, sama sekali tidak. Saya juga banyak keterbatasan bodohnya. Cuman dari guru-guru kami yang saya tangkap begitu. Jadi sekarang banyak yang errornya itu di pemahaman terhadap Quran dan hadis, bukan yang jelas bukan di Quran. Nggak mungkin di Quran dan hadisnya. Gitu ya. Mungkin logika kita belum bisa, tepat memahami hadisnya. Nah, dari hadis ini, dari tahapan yang 4 itu, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini Rasulullah menyarankan untuk puasa akhir Sya'ban. Satu, bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Puasa sunnah biasa Senin Kamis atau Daud. Begitu pas Kamis misalnya, pas 30 Sya'ban, lanjut. Itu tadi di Sahih Muslim. Illa rajulun, kecuali orang yang sudah biasa puasa, lanjut. Oke. Yang kedua, ini bagi orang yang tidak dikhawatirkan dia itu keliru gitu. Ini niatnya wajib ya, jelas-jelas nanti keliru dengan Ramadan. Itu nggak boleh, karena kan yang Ramadan hukumnya wajib, yang sementara yang Sya'ban hukumnya sunnah. Ini berakibat kemana-mana. Yang ketiga, ini cara penggabungannya para ulama begitu, salah satunya yang saya pahami, wallahu alam. Ya, ada kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtalaful Hadis, ini namanya hadis mukhtalaf. Mukhtalaf itu yang pemahamannya terkesan ini ada kok kayaknya ada kontradiksi, tapi padahal tidak, itu hanya kontradiksi secara luar saja. Ya, tapi secara ininya tidak. Kata beliau, bisa juga dipahami bahwa larangan Rasul mengatakan kamu jangan mendahului puasa Ramadan ya sebelumnya satu hari atau artinya tanggal 30 Syaban atau 29. Itu nanti dikhawatirkan mewajibkan yang sunnah dan mensunnahkan yang wajib. Jadi membuat hukum. Ulama tidak membuat hukum. Ulama tugasnya, tupoksinya adalah menjelaskan hukum. Gitu ya. Ulama dalam kitab usul fikih ya, misalnya Syekh Ali Jum'ah tuh guru kami, Syekh Ali Jum'ah sering menyebut al-ulama mubayyinul ahkam walaisu ya musyarri au walaisu munsyi'il ahkam. Jadi ulama itu bukan pembuat hukum. Ulama itu pengkaji hukum, dikaji, digali, nanti kalau sudah ini kemudian kemudian dijelaskan pada umat. Jadi bukan membuat, Pak. Ya, itu kan ada di Quran di surat apa? Nahl ya, saya itu nih. Nahl apa? Nahl guys, sebelum Al-Isra apa? Yang apa? Atau ataquluna hadza halal wa hadza haram atau al-kadhiba. Lihat jalan sendiri hadza halal wa hadza haram ya. Oke. Di surat apa itu? An-Nahl ya? Ya betul. Insyaallah, alhamdulillah ya. Masya Allah, Quran hadisnya harus jalan, Pak, benar. Gimana kita mau ini ya kalau Quran hadis nggak tahu, berat. Jadi apakah kalian akan mengatakan dengan gampangnya gitu, ini halal, ini haram? Bukan kalian. Allah yang menjelaskan. Ulama menjelaskan. Setelah dikaji, tapi kalau waktu dijelaskan dikaji dulu, Pak. Imam Ibnu Hajar ini sering beliau mengatakan lam aqif alaih min hadzal thariq. Mohon maaf saya belum ketemu ini sanadnya. Nanti saya tangguhkan dulu dah, pending dulu, mungkin nanti generasi saya setelah saya, murid saya menemukan. Sekarang saya harus tahu, menurut saya. Kita ini banyak gak tahu ya, mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang kegabah, buru-buru gitu. Enggak, ulama itu tarayus apa? Pelan-pelan. Mohon maaf saya persoalannya belum jelas bagi saya, atau mohon maaf saya belum ketemu nih hadisnya statusnya apakah dia sahih, apakah dia lemah, apakah dia palsu atau semi palsu gitu. Ya, jadi jangan di-justice dulu. Ya, bisa jadi tahu yang kita udah ternyata dia kita bilang sahih taunya dhaif. Itu dhaif tahu ya. Kan nanti apalagi kalau itu misalnya palsu kan udah beda. Kalau udah palsu dengan dhaif udah beda, Pak. Kalau dhaif masih ada kemungkinan untuk dikatrol.
dan bisa diamalkan kalau dia jadi hasan li ghairi. Tapi kalau sudah palsu dan disepakati oleh ulama itu hadis palsu, tidak boleh di-share dan tidak boleh diamalkan. Di-share aja nggak boleh, apalagi diamalkan. Kecuali dalam pembelajaran. Misalnya saya lagi ngajar mustalah hadis di kampus atau di pesantren. Saya jelas nih contoh hadis palsu nih, nah, boleh. Sampling, jadi untuk sampling boleh. Ada pembelajaran. Tapi kalau saya ngajar di kayak sekarang itu, kalau saya menyampaikan hadis palsu dan itu jelas-jelas disepakati palsu, dosa saya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya bahwa bisa ditarik dari kelihatannya tadi Rasulullah melarang puasa akhir Sa'ban, sementara bolehkan. Bagaimana? Ada yang mengatakan ini emang bisa dikuatkan salah satu? Nggak bisa, Pak, karena dua-duanya di Sahih Bukhari. Dua-duanya di Sahih Bukhari, kecuali satunya di Sahih Bukhari, misalnya yang satunya ada di misalnya selain Bukhari ya Pak, Tabrani, Musnad Ahmad, oke lah, Muwatta Imam Malik. Ini dua-duanya di Bukhari. Cuman penunjukan ininya kok beda, yang satu melarang, yang satu menyarankan. Kan kita caranya begitu. Ya, gini. Jadi salah satu jalan keluarnya adalah bagi yang sudah terbiasa puasa sunnah, lanjut. Atau bagi yang nggak biasa gimana, Tat? Saya boleh puasa? Ya sebenarnya ulama ada mengatakan nggak masalah sebenarnya, nggak ada yang larang. Tapi ada yang mengatakan di antara mereka nggak makruh, ada yang mengatakan nggak boleh haram kalau dia tidak terbiasa karena dikhawatirkan dia nggak kuat, keburu-buru, terlalu semangat di awal, pas lagi Ramadan malah tewas dia, malah sakit gitu. Ada yang orang yang mohon maaf ya haji tamatu gitu kan, haji tamatu kan umroh dulu baru haji. Jadi sebelum dia wukuf tanggal 9 Arafah, dia kecapean karena kebanyakan umroh, Pak. Jadi saking, saya udah bayar mahal Ustaz, udah sampai 350 juta itu roda visanya katanya tuh. Terus sampai di sana langsung pagi habis subuh umroh, nanti belum makan, belum sarapan, jam 9 udah umroh, zuhur balik belum makan siang, langsung jam 1 umroh, asar balik langsung lagi umroh lagi habis asar sampai maghrib habis sholat maghrib langsung umroh lagi, malam habis isya umroh lagi, malam lagi jam 2-3 malam umroh lagi. Ya kan? Begitu tanggal 9 Arafah pingsan sakit, dibawa ke rumah sakit. Gimana hajinya? Ini ada orang yang cara berpikir itu gimana ya, prioritas mana yang sunnah, mana yang wajib. Kayak orang rajin tahajud, Pak, tahajud gitu kan, jam 3 udah tahajud ya. Wah, ini ala Rasulullah ininya. Oke. Begitu mau azan tidur, azan subuh tidur, dia bangun jam 8. Dia sholat subuh dan duha ada kunutnya. Itulah gitu ya. Sama juga ini. Wah, Sa'ban, puasa dong, misalnya hadisnya katanya gitu. Padahal tadi nggak lupa dengan hadis yang tadi ya. Satu aja ngambil ini, oke. Ya, udah nggak biasa. Wah, semangat banget ya, latihan, simulasi katanya untuk Ramadan. Ya kan? Itu tanggal 25 udah puasa, 26, 27, 30. Begitu pasti umumkan oleh Kementerian Agama, panitia khusus gitu. Ya kan, dari kementerian Ramadan sakit ya. Aduh katanya jarang sahur, katanya gini. Ya Allah. Jadi Pak di sini sebenarnya Rasulullah itu luar biasa ya kalau kita lihat dari di sini apa sih sebenarnya sinyalnya? Ada prepare. Gimana kita kondisi, gimana mengkondisikan Ramadan itu biar, makanya kata Rasulullah lah, kalau kalian nggak biasa ya udah cari ibadah lain, misalnya latihan taraweh, bukan tarawehnya, nggak ada di bulan Sa'ban ya, latihan qiyamul lail gitu ya kan, mungkin 2 rakaat yang biasa dibangun jam 4 ya bangunlah jam 3:30 gitu, nanti maju lagi jam 3 gitu, nanti jadi Ramadan itu nggak kaget gitu. Atau takjilnya, ayo coba dari sekarang kita latih lagi terapi dermawan dan berbagi gitu loh, ya kan? Atau apalagi takjil, apalagi hataman Quran atau baca Quran, one day one misalnya 5 ayat atau one day one page gitu ya, oke, ya kan? Kayak gitu loh. Jadi persiapkan dari sekarang, bukan hanya puasa gitu. Itu maksudnya ya. Jadi supaya nanti di puasa kita fresh, semangat, sehingga kualitas puasanya lebih bagus dari tahun ke tahun gitu ya. Itu saya kira hadis ini ya, dari 2 hadis 3 hadis, dan Rasulullah Sayyidah Aisyah mengatakan ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya tidak melihat Rasulullah puasa penuh full 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Oke? Dan itu Sahih Bukhari.
Ya, hadis sebelum ini setelahnya. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa lebih banyak puasanya daripada tidaknya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti maksudnya gimana? Di bulan Sya'ban Rasulullah lebih banyak puasa atau tidaknya? Lebih banyak. Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 25 hari. Gitu. Lebih banyak puasanya. Ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, karena yasumu Sya'ban kullahu. Rasulullah itu puasa penuh. Enggak, kata para ulama, itu maksudnya kullahu aksarahu, mu'adzamahu, aglabahu, maksudnya kebanyakannya. Artinya maksudnya karena hampir mungkin hampir 1 bulan, misalnya 25 atau 27 hari, itu kan udah kayak puasa sebulan gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi dari sini masing-masing bisa mengukur yang jelas di dalam ilmu manajemen dan analisis SWOT ya, yang di dalam manajemen modern itu semakin matang persiapannya, prepare-nya, maka semakin besar keberhasilannya. Tujuannya itu. Semakin kurang gitu ya persiapannya, santai aja, ntar aja lah, gampang, ntar kalau udah diumumin baru saya mau belanja, baru mau untuk sahur, baru mau ngumpul untuk itu mohon maaf ya, kita kan banyak kan begitu ya, mepet-mepet begitu. Nah itu kalau gitu secara manajemen ini itu sulit. Nah dari sini berarti luar biasa Rasul juga mengajarkan edukasi manajemen, bagaimana kita memanage waktu seefisien dan seefektif mungkin ya, supaya Ramadan kita berkualitas. Saya kira itu ada mau ditanyakan? Habis? Azan ya? Oh, udah menit. Ya, saya kira jelas ya. Itu insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berpuasa bulan Ramadan, beribadah di bulan suci ini dengan beraneka ragam amal soleh ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang puasanya al-qiyam, wasyam, puasa, sholat malam, kemudian baca Quran ya, dan seterusnya, takjil sampai Idul Fitri ya, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa meminimalisir kekeliruan dalam puasa, misalnya pindah jadwal doang. Banyak orang yang puasa hanya pindah jadwal saja, nggak makan siang doang, tapi habis itu dia dendam dendam waktu bukanya dendam, dia bisa lebih banyak daripada itu, sebuah kekeliruan. Kemudian ada juga, Ustaz, karena saya mendingan tidur aja lah, karena tidurnya orang yang berpuasa kan ibadah. Ini nanti kita bahas nanti di waktunya insya Allah. Saya kira karena waktunya, sekali lagi mudah-mudahan kita selalu bisa sesuai dengan sunnahnya Rasulullah dalam segala hal, sedang kita husnul khatimah, mendapat syafaat khusus dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.